Assalamualaikum, hai guys, annyeonghaseyo, balik lagi di my YouTube channel. So, di video kali ini aku akan share dampak buruk dari kurang tidur. Siapa di sini yang selalu mengalami kurang tidur setiap harinya? Ayo acungkan tangan. Oke, sebelum lanjut, kalian jangan lupa subscribe channel aku karena subscribe itu gratis dan kepoin Instagram aku di @dinidisu. Oke, let's go langsung ke penjelasannya. Kurang tidur. Kenapa sih manusia itu atau semua makhluk hidup di dunia ini mesti tidur? Karena pada saat tidur, tubuh ini dia akan memperbaiki sistem yang berada dalam tubuh ini menjadi lebih baik lagi setelah pada saat itu dia mengalami kinerja yang sangat-sangat ekstra dan kemudian harinya tubuh menjadi baik lagi sehingga bisa lebih tahan lagi menangkal semacam radikal bebas yang berada di muka bumi ini. Jadi tidur itu bukan sebatas cuman istirahat atau cuman menghilangkan kantuk. Enggak guys, fungsi tidur ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk meregenerasi sistem dalam tubuh kita menjadi lebih baik lagi dan memperbaiki segala sistem yang telah rusak pada saat hari itu juga. Kayak misalkan hari ini nih aku udah beraktivitas luar biasa nih, terus malam mendapatkan kualitas yang benar-benar baik saat tidur. Nah, besoknya kembali bugar lagi, guys. Beda kalau misalkan kalian udah beraktivitas seharian terus besoknya nggak tidur. Nah, itu akan mempengaruhi kinerja regenerasi dalam tubuh kalian, jadinya besoknya nggak fit lah, nggak bugar lah, lemas, lesu, seperti itu guys. Nah, untuk tidur sendiri dia memiliki jam-jam tertentu sesuai dengan kapasitas usia kalian. Untuk usia remaja biasanya dia tidur antara 8-12 jam per malamnya atau per harinya. Sedangkan pada orang dewasa dia cukup tidur 6-8 jam. Kalian sendiri berapa jam sih kalau tidur? Kalau aku sih biasanya 6 jam, mungkin 5-6 jam sih kalau aku. Itu juga masih kurang baik ya guys. Tapi karena memang ya seperti itulah guys, memang apa adanya jamnya, jadi makin berkurang semakin tingkat kedewasaan semakin bertambah, maka jam tidur pun akan semakin berkurang, mungkin karena pikiran atau apa gitu kan, banyak faktor yang mempengaruhi ya guys. Oke. Nah, untuk tidur sendiri dia memiliki banyak dampak guys dalam hidup ini dan dalam hidup kita. Pertama adalah obesitas. Dalam penelitian menyebutkan bahwa orang yang tidur kurang dari 6 jam per harinya dapat menyebabkan resiko obesitas lebih tinggi. Kenapa? Karena pada saat tidur, tubuh kita ini akan mengeluarkan hormon-hormon yang menyebabkan nafsu makan, kemudian metabolisme, terus gula darah. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan obesitas. Kortisol atau hormon penyebab stres, hormon yang menyebabkan kita stres atau lagi nggak mood, dia juga akan mengalami kenaikan guys. Selain itu, hormon insulin dalam tubuh juga akan ikut naik, menyebabkan nafsu makan kita makin bertambah, yang bisa berakibat lebih fatal lagi, kalian bisa DM guys, diabetes mellitus. Gak mau kan? Masih usia muda kalian udah punya penyakit diabetes mellitus. Tapi hal tersebut itu tidak saat itu juga, melainkan mungkin bisa terjadi di kemudian hari, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Kan kalian gak mau ya kalau 10 tahun lagi kalian udah banyak penyakit, inginnya kan selalu bugar, ya kan? Yang kedua, hipertensi dan kardiovaskular. Nah, kenapa? Karena orang yang kurang tidur, dia akan mengalami hormon simpatiknya meningkat dan tekanan darah menjadi tinggi. Hal tersebut yang menyebabkan orang menjadi hipertensi, tekanan darah tinggi, dan bisa gagal jantung guys. Bahaya juga ya. Yang ketiga, mood swing. Mood swing di sini lebih ke kayak jadi sensi, bahkan bisa berujung jadi depresi sih guys. Nah, orang yang kurang tidur ini juga dia ada yang sifatnya akut dan ada sifatnya kronis. Untuk yang sifatnya akut, dia ini misalkan dalam seminggu ini
ada 1-3 hari dia tuh bener-bener nggak tidur sama sekali guys. Jadi selama 24 jam dia benar-benar melek, nggak tidur sama sekali. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan dia jadi moodian gitu. Jadi ya gak jelas lah moodnya gitu loh. Nah, untuk yang kurang tidur secara kronis akan menyebabkan depresi. Nah, biasanya yang kronis ini dia itu dalam seminggu ini dia jam tidurnya benar-benar kurang. Jadi dalam seminggu tuh dia cuma bisa tidur 2-3 jam selama seminggu berturut-turut ini. Nah, tersebut bisa menyebabkan depresi, guys. Oh my god. Yang keempat adalah, oh my god, ini perempuan banget, guys. Please deh, bisa menyebabkan kulit kusam dan penuaan dini. Nggak mau dong. Hal tersebut karena pada saat kita kurang tidur, tubuh yang menyebabkan dan meregenerasi kulit ini tidak bekerja secara sempurna. Otomatis sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita tuh jadi terganggu, terhambat karena kurangnya jam tidur tadi yang harusnya waktu itu dipakai untuk mendetoksifikasi tubuh kita dan meregenerasi kulit sel mati dalam tubuh kita. Karena kita nggak tidur, jadi semuanya terganggu, guys. Jadi tidak bisa secara sempurna. Otomatis kan bisa jadi kelihatan lebih tua karena si sel-sel kulit matinya tidak terbuang. Kan nggak mau juga ya, guys. Masih muda udah kelihatan tua. Yang kelima, konsentrasi, daya ingat, dan performa menjadi lemah. Hal tersebut karena orang yang kurang tidur itu akan mempengaruhi neuronal network atau jaringan saraf ke seluruh tubuh kalian, terutama yang menuju ke otak hipokampus kalian merasa terganggu, guys. Jadi daya ingat, konsentrasinya menjadi kurang. Yang keenam, gampang sakit dan imunitas menurun. Kenapa? Karena orang yang kurang tidur itu mempunyai sistem pertahanan tubuh yang sangat lemah. Jadi dia tuh gampang banget terkena infeksi gitu. Hal tersebut menyebabkan mediator inflamasi atau peradangan dalam tubuh kita itu menjadi lebih rentan. Jadi gampang banget kena sakit disebabkan karena imunitasnya yang kurang baik kayak gitu, guys. Nah, jadi buat kalian ini yang biasanya kurang tidur atau mungkin karena lagi banyak tugas, terus deadline kerjaan atau workaholic, kemudian kalian yang gamers banget atau nonton drama Korea maraton, mending kurang-kurangi deh, guys, karena tadi udah aku jelaskan dampak-dampak buruk yang akan terjadi di kemudian hari kalau misalkan kalian tidak merubah jam tidur kalian dan tetap melakukan jam tidur seperti itu. Karena aku pernah dengar berita beberapa tahun yang lalu, ada seorang, jadi dia tuh kerja di salah satu stasiun televisi, dia itu meninggal karena beberapa hari dia tuh tidak tidur sama sekali, guys. Jadi bener-bener namanya workaholic banget, dia nggak tidur sama sekali, tenaganya diporsir dan mungkin dari konsumsi makanannya pun tidak baik ya, dia meninggal gitu, guys. Karena ya mungkin sebenarnya nggak efek dari beberapa hari aja, karena dia sudah membiasakan hidupnya seperti itu, guys. Nah, dampaknya bisa menyebabkan kematian, guys, kayak gitu. Oke, tapi kalian jangan khawatir, aku juga akan memberikan tips untuk kalian supaya tidak terkena dampak yang kurang tidur. Yang pertama adalah rutin menambah jam tidur. Maksudnya rutin menambah jam tidur di sini, kalau misalkan kalian udah sibuk-sibuknya nih, kayak udah nugas, terus kerja bener-bener deadline dalam seminggu atau selama 2 minggu jam tidur kalian tuh nggak bener, coba deh kalian ganti. Udah selesai tuh 2 minggu, kalian ganti yang biasanya tidurnya cuma 6 jam, misalkan ganti jadi 8 jam, atau bisa 10 jam diganti selama seminggu lagi, atau selama 2 minggu digantinya seperti itu, guys. Karena biasanya orang yang tidur malam itu dia nggak bisa menggantinya di siang hari. Jangan kayak gini deh, guys. Kayak misalkan begadang nih, ya udah nanti digantinya nanti siang aja, bisa tidur. Nggak bisa, guys, nggak bisa kayak gitu. Soalnya aku pun mengalami hal yang kayak gitu. Jadi nggak bisa, jam tidur itu nggak bisa diganti pada saat siang hari, karena dalam tubuh kita ini dia ada
salah satu dalam tubuh kita yang merespon kita nih nggak bisa tidur kalau misalkan kena sinar matahari. Jadi harus gelap baru kita bisa tidur. Kayak gitu guys. Yang kedua adalah tidur di ruang yang gelap. Nah, ini penting juga guys. Kenapa? Karena kalau kita tidur di ruang yang gelap itu akan menjadi lebih berkualitas gitu jam tidurnya. Atau misalkan kalian kalau misalkan takut tidur di ruang yang gelap, bisa pakai lampu malam yang lampu remang-remang gitu. Cuman alangkah lebih baik dan lebih berkualitas lagi benar-benar lampunya dimatikan supaya proses detoksifikasi dan regenerasi dalam tubuh kita ini bekerja secara sempurna guys. Kayak gitu. Yang ketiga adalah kurangi kafein. Untuk kalian yang pecandu kopi-kopi banget nih, please ya, ini untuk membantu kalian supaya bisa tidur berkualitas, kurang-kurangi deh kopi. Jangan sering-sering banget konsumsi kopi karena itu gak baik juga guys, bikin susah tidur juga gitu. Yang keempat adalah tidur di waktu yang sama. Maksudnya tidur di waktu yang sama itu gini, misalkan sebelum-sebelumnya jam tidur kalian tuh berantakan nih, misalkan biasa tidur jam 8, terus jam 9, jam 10, jam 11, atau jam 12 nih. Nah, mulai dari saat ini kalian coba diatur dan diset tidur, misalkan maksimal jam 10 harus sudah tidur nih. Jadi nanti otak kalian pun akan men-setting kalau kalian udah jam 10 tuh kalian tuh mesti tidur gitu, pasti ngantuk. Kayak gitu, karena aku juga pernah mengalami waktu zaman-zamannya masih mahasiswa, masih banyak praktikum, banyak tugas, belum besoknya ada kuis, terus ada laporan juga. Aku juga mengalami jam tidur yang bener-bener berantakan banget guys. Cuman aku itu memanage, pokoknya maksimal jam 11 aku harus udah tidur. Karena yang tahu kondisi aku tuh ya aku sendiri gitu loh, diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau misalnya udah lewat jam 11, udah tidur istirahat. Kalau belum beres bisa dilanjut dengan besoknya waktu subuh, misalkan jam 4 setelah sholat tahajud untuk yang muslim. Nah setelah itu kita bisa lanjut. Jangan karena deadline dibablasin aja gitu loh sampai pagi, itu gak baik guys, please jangan sampai kayak gitu. Soalnya aku mengalaminya tuh kalau lewat jam 12 tidur itu jadi ngerasa besoknya tuh flu lah, apalah, pokoknya banyak yang kerasa lah guys kayak gitu. Jangan ya. Yang kelima adalah gaya hidup dan pola hidup yang sehat. Ini sering banget aku jelasin di konten-konten aku sebelumnya. Aku sering jelasin gaya hidup dan pola hidup yang sehat. Contohnya dengan olahraga rutin seminggu 3 kali, makan makanan yang sehat. Ya nggak mesti 4 sehat 5 sempurna lah. Kayak aku juga 4 sehat 5 sebeh gitu guys. Tapi semuanya itu diatur porsinya, kadarnya, jangan secara berlebihan juga. Kayak gitu ya, kayak sama kayak puasa lah. Puasa kan bukan bikin kita sakit, tapi justru bikin kita sehat ya. Selama apa yang kalian konsumsi juga baik guys buat tubuh kalian. Seperti itu. Jadi untuk kalian yang selama ini jam tidurnya nggak bener, apalagi nggak sampai tidur, sampai begadang, apalagi main game ya guys, please berhenti untuk saat ini juga, karena itu kebaikan untuk diri kalian di kemudian hari ya. Dampaknya nggak akan saat itu juga, tapi di kemudian hari guys bisa lebih fatal. Oke? Diabetes, jantung, gak mau kan? So, untuk kalian yang suka sama video aku, jangan lupa like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya, karena itu merupakan bentuk dukungan untuk channel aku semakin berkembang. And see you next video. Bye-bye!